welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang S2 PGSD dari kamu yang S1-nya non-linear. Bisa atau enggak, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi dari video-videoku selanjutnya. Di sini aku dapat informasi lumayan banyak, yaitu dari 7 universitas yang menyediakan program S2 PGSD atau S2 Pendidikan Dasar. Akan aku bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu di UT atau Universitas Terbuka. Kalau untuk di UT ini persyaratannya bisa dari kamu yang S1 Pendidikan Dasar, S1 non pendidikan asalkan punya akta mengajar, kemudian guru SD atau SMP atau tenaga pendidik tingkat SD atau SMP yang dibuktikan dengan surat keputusan atau SK dari Dinas Pedanka atau SK yayasan. Jadi ada banyak kesempatan ya bagi kamu yang mungkin bukan dari pendidikan dasar tapi dari bidang S1 yang lain, atau bagi kamu yang saat ini sudah mengajar dan menjadi tenaga pendidik di SD maupun SMP. Kemudian yang kedua yaitu di Unila atau Universitas Lampung. Persyaratannya itu cuma bisa dari kamu yang S1-nya linear dengan IPK minimum 2,75. Kemudian yang ketiga yaitu UNESA atau Universitas Negeri Surabaya. Untuk UNESA ini bisa dari kamu yang S1-nya PGSD, S1 Bahasa, S1 IPA, S1 PPKN, S1 Matematika, S1 IPS, serta S1 yang non-kependidikan. Selanjutnya yaitu di UNES atau Universitas Negeri Semarang. Ini kesempatannya terbuka lebih luas karena di UNES ini menerima dari kamu yang S1 maupun yang D4. Dari PTN maupun PTS yang serumpun dengan IPK minimum 2,75, atau bisa juga dari kamu yang punya pengalaman kerja minimal 5 tahun. Tapi ya berarti di sini yang perlu di-highlight adalah cuma bisa dari S1 ataupun D4 yang serumpun. Jadi kalau tidak serumpun belum bisa daftar di UNES ini. Oke, kita lanjut. Yang kelima yaitu Universitas PGRI Semarang. Di sini keterangannya bisa dari S1 pendidikan maupun non-kependidikan yang diakui, serta mengikuti tes TPA. Jadi mengikuti aja ya, di sini nggak ada keterangan persyaratan skor hasil tes TPA-nya berapa. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari Untirta. Untuk di Untirta ini persyaratannya yaitu ijazah plus transkrip S1 serta TOEFL dengan skor 400. Jadi di sini nggak ada keterangan harus dari background tertentu. Yang penting S1 yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai. Dan yang terakhir yaitu di Untan atau Universitas Tanjung Pura. Untuk di Untan ini persyaratannya yaitu dari S1 prodi kependidikan dan lolos seleksi. Jadi nanti setelah lolos seleksi berkas nanti akan ada seleksi tes tulisnya lagi sebelum nantinya akan diumumkan siapa yang lolos seleksi dan bisa menjadi mahasiswa baru program S2 PGSD. Nah, jadi ini ada 7 universitas yang aku sebutin, dan ini belum semua universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 PGSD. Ada lebih banyak kampus di Indonesia lainnya yang menyediakan program S2 PGSD, tapi lagi-lagi terkendala informasi yang tersedia di websitenya tidak begitu lengkap. Jadi aku nggak berani nyomot-nyomot informasi ya seadanya yang menurutku kurang jelas ya. Jadi ini adalah 7 kampus yang menyediakan informasi yang lumayan lengkap dan bisa aku rangkum. Tapi aku harap dari 7 universitas yang menyediakan program S2 PGSD ini udah cukup bagi teman-teman untuk bisa punya gambaran, oh ternyata S2 PGSD di Indonesia ini persyaratannya, background S1-nya tuh beda-beda. Kalau kampus yang ini persyaratannya kayak gini, yang kampus lain persyaratannya lain lagi gitu. Jadi harapannya kalau teman-teman punya kampus tujuan untuk kuliah PGSD dan belum dapat informasinya di videoku ini, teman-teman bisa proaktif untuk nanya ke kampus tujuannya persyaratannya apa aja. Dan kalau teman-teman memenuhi persyaratan yang ditentukan sama kampus tersebut, ya udah go ahead, silakan daftar untuk kuliah program S2 PGSD. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait perkuliahan, kuliah S2, beasiswa, dan lain sebagainya, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.